Halo guys, seperti biasa di sini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens, di mana di spoiler sebelumnya Xiaoyan membentuk Angry Buddha Lotus Flame dari gabungan 3 inti api surgawi untuk segera menghabisi si pengkhianat Han Feng. Akhirnya Han Feng pun KO di tangan Xiaoyan. Xiaoyan juga telah berhasil menangkap tubuh spiritual Han Feng yang mencoba untuk melarikan diri dan langsung memasukkannya ke dalam botol giok. Setelah itu Xiaoyan menatap sekeliling markas Demon Flame Valley yang benar-benar telah hancur. Tak lama dokter peri kecil dan ketua Sukian menghampiri Xiaoyan yang masih melihat sekeliling. Akhirnya tatapan Xiaoyan berhenti di Old Yingsan yang seketika merasa sedikit ketakutan. Xiaoyan bertanya apakah Old Yingsan masih ingin meneruskan pertempuran. Mendengar hal itu Old Yingsan segera berkata, aku sudah tidak memiliki kepentingan dalam pertempuran ini. Jadi aku takkan melakukan hal apapun dan akan segera pergi. Secara alami Old Yingsan menyadari kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, terlebih masih ada ketua Sukian serta dokter peri kecil di sampingnya dan hal itu akan merepotkan dirinya jika memutuskan untuk bertarung. Di sisi lain Xiaoyan merasa sedikit lega setelah mendengar Old Yingsan yang memutuskan untuk pergi. Setelah itu Xiaoyan kembali bertanya apakah Old Yingsan masih ingin memiliki cairan bodhisattva. Old Yingsan menarik nafas kemudian berkata, benda itu memang layak berada di tangan orang yang memiliki kekuatan. Oleh karena itu cairan bodhisattva sudah sangat pantas berada di tanganmu. Sepertinya aku memang harus melupakan mengenai benda itu di masa depan. Setelah perkataan Old Yingsan selesai Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Tianxing. Mo Tianxing memahami arti pandangan Xiaoyan kemudian segera berkata, aku juga telah menghilangkan minat pada cairan bodhisattva. Terlebih dengan kemampuanmu benda tersebut memang layak berada di tanganmu. Xiaoyan terdiam dan tak lama Mo Tianxing pun menanyakan kesepakatan mereka di awal pertempuran. Mo Tianxing bertanya bagaimana mengenai penawar racun yang telah kamu janjikan. Xiaoyan pun melirik ke arah dokter peri kecil yang langsung mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke arah Mo Tianxing. Dengan sangat hati-hati dan waspada Mo Tianxing menerima botol giok dengan tangan yang dilapisi doki. Bagaimanapun Mo Tianxing merasa harus tetap berhati-hati kepada mereka untuk saat ini. Tak lama dokter peri kecil berkata ketua Mo dapat mencampurkan obat tersebut dengan air dan membiarkan Moya berendam selama 1 bulan. Mendengar hal itu Mo Tianxing pun segera berterima kasih dan berpamitan untuk pergi. Tak lama Old Yingsan yang tidak memiliki keperluan lain pun memutuskan untuk pamit dan pergi. Setelah itu Xiaoli dan beberapa ahli lain segera datang dan menanyakan keadaan Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Di sisi lain ketua Sukian segera berkata, kita harus benar-benar menghancurkan Demon Flame Valley tanpa meninggalkan satu orang pun yang tersisa. Jika dibiarkan maka dendam akan kembali tercipta di masa depan dan hal itu akan merepotkan. Xiaoyan mengangguk kemudian meminta para ahli untuk menyisir lokasi mencari keberadaan anggota Demon Flame Valley yang tersisa. Mereka pun mengangguk kemudian segera pergi ke segala arah. Setelah itu Xiaoyan berkata, saat ini yang harus kita lakukan adalah mencari gudang harta berharga dari Demon Flame Valley. Sudah sangat wajar ketika pemenang pertempuran akan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pihak yang kalah. Xiaoli dan beberapa ahli segera menyebar mencari lokasi gudang penyimpanan namun tidak mendapatkan hasil. Menyadari hal itu Xiaoyan teringat kepada satu sosok yang memiliki keahlian mencari barang berharga. Xiaoyan segera memanggil Xian dan meminta tolong untuk menunjukkan di mana lokasi barang berharga milik Demon Flame Valley. Menanggapi hal itu Xian yang bete segera menyindir Xiaoyan dengan berkata, rupanya kamu masih ingat denganku. Xiaoyan tanpa daya tersenyum kering sebelum akhirnya berjanji akan memurnikan banyak bahan obat langka untuk Xian makan. Akhirnya Xian pun setuju dan mulai memimpin mereka masuk ke dalam sebuah gua. Setelah agak lama berjalan mereka pun menemui jalan buntu dan menanyakan kepada Xian apakah lokasi ini tidak salah. Xian tersenyum kemudian menghantamkan tinju kecilnya ke dinding gua dan retakan pun tercipta. Sebuah ruangan besar tersembunyi di balik dinding gua dengan banyak barang di dalamnya. Mereka pun mulai masuk dan melihat-lihat barang yang ada di sana. Banyak bulungan dan bahan obat dari berbagai tingkat yang tertera rapi di atas rak penyimpanan. Mereka pun terus mencari hingga menemukan satu rak yang dilapisi energi penghalang. Ketua Sukian berkata, sungguh tak terduga hantu iblis itu benar-benar menggunakan hal tersebut untuk melindungi barang-barang ini. Sepertinya barang-barang ini memang memiliki tingkat yang cukup tinggi sehingga tidak mudah untuk diambil. Ketua Sekian pun mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk menembus penghalang energi namun tidak berhasil.
Mereka pun kebingungan hingga akhirnya Xiaoyan teringat bahwa Xian memiliki kemampuan lain menembus penghalang energi. Xiaoyan kembali meminta bantuan Xian untuk mengambil barang-barang di sana. Xian pun menuruti permintaan Xiaolian dan mulai mengambil satu persatu barang dan membawanya keluar. Mereka pun mendapat banyak barang berharga seperti teknik Do yang memiliki kelas cukup tinggi. Xiaoyan menemukan teknik Do berjenis petir dan memberikannya kepada Xiaoli. Seketika Xiaoli pun merasa sangat gembira dan berkata sepertinya dengan teknik ini aku akan mampu segera naik menembus penghalang Do Huang. Xiaoyan tersenyum melihat Xiaoli yang sangat gembira kemudian Ketua Suqian berkata sepertinya benda ini cocok untukmu melihat ada unsur api di atasnya. Xiaoyan pun segera melihat kotak yang ditunjukkan Ketua Suqian dan membuka kotak tersebut. Ia seketika terkejut melihat inti monster tingkat tinggi berarti berafinitas api di dalamnya. Xiaoyan benar-benar tak menduga bahwa hantu iblis benar-benar memiliki benda langka semacam ini. Setelah itu Xiaoyan melihat gulungan merah di sebelahnya dan semakin terkejut ketika membaca tulisan yang ada di sana. Gulungan teknik membuat boneka iblis membuat mereka semua terkejut dan terdiam. Dikatakan teknik tersebut digunakan untuk membuat boneka yang mampu mengikuti keinginan pembuatnya. Dibutuhkan monster tingkat tinggi, kerangka manusia tingkat tinggi dan bahan langka lain untuk membuatnya. Boneka akan sangat bermanfaat dalam pertempuran karena tidak akan merasakan sakit maupun emosi. Boneka hanya mengikuti perintah dari pemiliknya dan sulit untuk dihancurkan oleh pihak lawan. Menyadari hal itu Ketua Suqian berkata agar lebih baik Xiaoyan membawa benda tersebut bersamanya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian memasukkannya ke dalam cincin. Setelah itu Xiaoyan melihat gulungan lain dan melihat tulisan teknik bara api. Xiaoyan agak terkejut karena ia telah mendapatkan gulungan tersebut dari tangan Pang Yan. Ia tak menyangka bahwa ada dua gulungan yang sama dan berniat menaruhnya kembali. Namun saat hendak melepas gulungan tersebut Xiaoyan menyadari tulisan lain dan segera membacanya. Xiaoyan terkejut ketika melihat bahwa gulungan tersebut telah disempurnakan. Ia pun lanjut membaca isi dari gulungan yang menjelaskan kelebihan dari gulungan tersebut. Selain bara api yang telah disempurnakan memiliki efek serangan balik yang lemah terhadap tubuh. Selain itu tingkat penguasaan api jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bara api yang sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menyimpan gulungan tersebut mengingat manfaat yang lebih besar dari gulungan yang sebelumnya. Setelah menelusuri semua tempat dan mendapatkan banyak barang berharga mereka pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Dalam. Xiaoyan pun meninggalkan markas Demon Film Valley yang saat ini hancur dan memerintahkan beberapa orang untuk berjaga di sana. Saat ini Xiaoyan harus segera kembali ke Akademi Dalam dan mempersiapkan hal yang diperlukan untuk membangunkan Tianhuo sebelum 10 hari. Xiaoyan pun segera pergi ke tempat penyimpanan obat Akademi Dalam dan mencari bahan obat yang diperlukan. Selain itu Xiaoyan sangat beruntung karena telah menemukan metode yang cepat dari formula yang ditinggalkan Abah Yao Lao. Dengan begitu maka dapat menyesuaikan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Akhirnya Xiaoyan pun menemukan formula yang cocok dan akan memurnikan air liur bodi daya jiwa. Setelah semua bahan terkumpul Xiaoyan pun mulai memurnikan pil yang dibutuhkan oleh Tianhuo. Xiaoyan harus berpacu dengan waktu selama 10 hari agar roh Tianhuo tidak menghilang dan jika hal itu terjadi maka akan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan di masa depan. Mengingat dengan kekuatan Tianhuo setidaknya Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan aula jiwa terlebih ia akan melakukan perjalanan ke dataran tengah tempat di mana orang kuat berkumpul. Selain itu ia juga akan mengikuti pertandingan alkemis untuk mendapatkan kesempatan mengambil api surgawi di Pil Tower. Semua pemikiran membuat Xiaoyan tegang selama proses pemurnian mengakibatkan ia gagal 2 kali. Akhirnya di percobaan ketiga Xiaoyan pun mulai menenangkan diri dan proses pemurnian berjalan dengan lancar. Tak terasa 3 hari telah dilalui hingga akhirnya ia membuka mata dan merasa gembira melihat cairan yang ada di hadapannya. Setelah itu dengan jentikan jarinya cairan melayang di hadapan Xiaoyan yang langsung mengeluarkan cincin putih. Cairan segera dituangkan ke dalam cincin putih dan seketika cahaya melonjak keluar. Tak lama terdengar suara tawa dan dilanjutkan dengan ungkapan rasa senang. Tianhuo telah bangun dari tidurnya kemudian berkata kebaikan ini tidak akan cukup dibalas dengan hanya perkataan terima kasih. Saat ini aku telah berhutang budi padamu. Mendengar hal itu Xiaoyan segera berkata Tianhuo tidak perlu merasa seperti itu mengingat jika Tianhuo tidak membantuku menyerap energi liar maka aku takkan mampu bertahan. Tianhuo segera tertawa kemudian berkata hal itu adalah keinginanku untuk menyerap energi liar agar dapat dimurnikan.
Dengan begitu hal tersebut tidak ada kaitannya denganmu, terlebih aku akan meminjam Volen Heart Flame untuk digunakan dalam pemurnian. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata sebaiknya Tianhuo beristirahat sejenak dan tidak usah terburu-buru untuk memurnikan energi liar. Tianhuo mengangguk kemudian berkata dengan kekuatanku saat ini memang akan sangat cukup sulit untuk memurnikan energi tersebut. Tianhuo pun segera masuk ke dalam cincin putih sambil tertawa. Sementara itu Xiaoyan menghela nafas lega kemudian memutuskan untuk pergi keluar. Setelah membuka pintu Xiaoyan terkejut melihat Xiaoli yang mondar-mandir dengan kegelisahan di wajahnya. Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan dan berkata beruntung kamu sudah keluar. Melihat kegelisahan Xiaoli Xiaoyan pun segera bertanya apa yang membuatmu gelisah. Xiaoli berkata racun tubuh dokter peri kecil sepertinya akan meletus. Xiaoli mengajak Xiaoyan untuk segera melihatnya. Mereka pun bergegas dan sampai di depan kamar dokter peri kecil yang dijaga beberapa tetua. Penghalang energi dibuat untuk menahan gas beracun menyebar ke segala arah. Para tetua menghela nafas lega ketika menyadari kedatangan Xiaoyan dan memberitahu bahwa ketua Suqian sedang berada di dalam. Xiaoyan pun masuk dengan api hijau yang melapisi tubuhnya. Setelah sampai di dalam Xiaoyan bertemu ketua Suqian dan langsung bertanya apa yang telah terjadi. Ketua Suqian menjelaskan bahwa racun tubuh dokter peri kecil telah meletus. Ketua Suqian tidak dapat berbuat apa-apa melainkan hanya membuat penghalang energi untuk membatasi penyebaran gas beracun. Xiaoyan pun mengangguk kemudian memutuskan untuk masuk melihat keadaan dari dokter peri kecil. Ketua Suqian agak khawatir namun tidak dapat menahan Xiaoyan untuk masuk dan meminta Xiaoyan berhati-hati. Setelah di dalam kamar Xiaoyan terkejut dengan kabut yang sangat tebal menghalangi pandangannya. Beruntung dengan bantuan api yang melonjak di mata Xiaoyan ia pun dapat melihat ruangan di sekelilingnya. Kabut tebal benar-benar memiliki efek korosif membuatnya sedikit merasakan kesakitan. Xiaoyan pun perlahan menghampiri dokter peri kecil yang terbaring dan terlihat kesakitan. Kabut merembes keluar dari tubuh dokter peri kecil yang dibalut selimut di atas tempat tidurnya. Xiaoyan pun segera berkata agar dokter peri kecil tetap tenang dan harus tetap yakin bahwa ia akan selamat dari racun tubuh yang ia derita. Bersamaan dengan itu Xiaoyan masih berpikir mencari metode apakah yang dapat digunakan untuk menahan tekanan racun tersebut. Namun Xiaoyan masih tidak menemukan metode yang cocok hingga tiba-tiba bisikan pun terdengar. Tianhuo berkata sungguh tak terduga aku akan bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan untuk yang kedua kalinya. Xiaoyan seketika terkejut mendengar perkataan Tianhuo dan bertanya apakah Tianhuo mengetahui hal tersebut. Tianhuo tertawa kemudian berkata setiap generasi kuno pasti mengenal racun tubuh yang menyedihkan ini. Terlebih aku memiliki teman yang memiliki tubuh racun. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah Tianhuo memiliki metode untuk menekan racun tubuh tersebut. Tianhuo berkata aku memiliki satu metode untuk menyegel racun tubuh yang menyedihkan namun efeknya hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Sangat disayangkan saat itu aku tidak berhasil menemukan metode untuk mengendalikan racun tubuh setelah 3 tahun berlalu. Xiaoyan seketika berpikir bahwa waktu 3 tahun sangat berguna dan ia yakin akan mampu mendapatkan bahan terakhir untuk mengendalikan racun tubuh dalam tubuh dokter peri kecil. Xiaoyan kembali bertanya metode apa yang Tianhuo ketahui. Penekanan gas beracun titik tertentu oleh panas api menjadi syarat utamanya. Setelah itu Tianhuo mengirimkan rincian lain ke dalam pikiran Xiaoyan yang langsung menyerapnya. Tanpa buang-buang waktu Xiaoyan segera melirik ke arah dokter pada kecil kemudian berkata aku memiliki metode untuk menyegel racun tubuh tersebut. Sukacita seketika terpancar di wajah dokter peri kecil yang menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata jika seperti itu maka kamu dapat segera melakukan metode tersebut. Kekakuan seketika melanda hati Xiaoyan dan dengan berat hati Xiaoyan berkata kamu harus membuka baju dalam proses penyegelan. Seketika kemerahan memenuhi wajah dokter peri kecil setelah perkataan Xiaoyan terdengar. Tanpa daya ia pun melakukan apa yang diperintahkan Xiaoyan. Perlahan dokter peri kecil membuka bajunya di hadapan Xiaoyan yang juga mulai memerah. Dokter peri kecil telanjang di hadapan Xiaoyan yang agak sedikit gelisah. Setelah itu Xiaoyan pun meminta dokter peri kecil untuk berbaring dan dokter peri kecil pun menurutinya. Pemikiran liar memenuhi kepala Xiaoyan yang masih normal sebagai seorang lelaki. Lekuk tubuh indah di hadapannya membuat ia benar-benar berusaha keras menekan lonjakan birahinya. Akhirnya setelah tenang Xiaoyan pun mulai menempatkan jarinya di dada dokter peri kecil dengan nyala api hijau yang masuk ke dalam tubuhnya.
Xiaoyan berkata metode ini akan berhasil selama dokter peri kecil dapat menahan sedikit rasa sakit. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan melakukannya dengan pelan-pelan. Xiaoyan pun mulai mengalirkan api hijau ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dokter peri kecil mulai merasakan sakit ketika api menyebar menekan racun di dalam tubuhnya. Jari Xiaoyan berpindah ke sisi lain sebelah bawah mengikuti pusaran racun yang berkumpul. Proses berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan merasakan adanya perlawanan dari racun dan masuk ke dalam tubuhnya. Ia tidak menduga bahwa racun akan memiliki efek korosif yang bahkan sulit ditahan oleh api surgawi. Seiring berjalannya waktu proses penyegelan pun selesai dan dokter peri kecil merasakan tekanan racun yang telah menghilang. Sebelum tergesa-gesa memakai pakaiannya dokter peri kecil merasa cemas saat melihat Xiaoyan terbaring tak sadarkan diri karena racun yang memasuki tubuhnya saat proses penyegelan. Memahami hal itu dokter peri kecil pun segera menempelkan bibir indahnya ke bibir Xiaoyan dan seketika racun kembali masuk ke tubuhnya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun terbangun dan terkejut ketika menyadari ia berada di ranjang. Terlebih dengan keberadaan dokter peri kecil di sampingnya membuat ia semakin terkejut. Dokter peri kecil segera berkata aku telah menyerap semua racun yang ada di dalam tubuhmu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata sepertinya kekuatanmu telah meningkat. Dokter peri kecil mengangguk kemudian berkata selain itu aku merasakan racun dalam tubuhku sudah tersegel. Dengan begitu maka aku akan memiliki waktu 2 hingga 3 tahun lagi. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata dalam waktu 3 tahun kita pasti akan menemukan bahan terakhir. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian Xiaoyan berkata saat ini sebaiknya kita keluar mengingat banyak orang yang mengkhawatirkanmu. Mereka pun berjalan kemudian membuka pintu dan melihat Ketua Sukian yang dipenuhi dengan kegelisahan. Ketua Sukian segera bertanya apa kalian berdua baik-baik saja. Xiaoyan mengangguk kemudian di sisi lain dokter peri kecil segera menarik kabut tipis di ruangan ke dalam tubuhnya. Ketua Sukian pun terkejut setelah melihat kabut berhasil ditarik dengan hanya menggunakan lambaian tangan. Ia semakin terkejut merasakan kekuatan dokter peri kecil yang telah meningkat dan bertanya apakah dokter peri kecil telah naik tingkat. Dokter peri kecil tersenyum membuat Sukian menggelengkan kepalanya menyadari mudahnya dokter peri kecil untuk menembus tingkat. Bagaimanapun peningkatan di tingkat Douzong merupakan hal yang sangat sulit ditempuh dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah itu dokter peri kecil segera memberikan penawar dan meminta Ketua Sukian untuk memberikannya kepada siswa yang terkena kabut beracun. Sukian pun mengangguk kemudian menghilangkan penghalang energi yang melapisi ruangan. Pintu pun terbuka di mana Xiao Lizian dan yang lainnya menerobos masuk. Mereka merasa lega melihat kondisi Xiaoyan dan dokter peri kecil yang baik-baik saja. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika menyadari kehadiran Xinlan yang juga berada di sana. Xinlan berkata senior Xiaoyan adalah penolongku di masa depan dan tidak ingin sampai terjadi sesuatu kepadanya. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata aku baik-baik saja. Melihat Xinlan Xiaoyan pun segera teringat sesuatu kemudian bertanya kapan kita akan berangkat ke dataran tengah.